Salam Equalizim, Salam Equalizim, Salam Equalizim, Salam Equalizim. Pertama sekali bagaimana Medan ini bisa hijau, Rinda. Karena apa? Atas masukan dari Bang Dajai juga, ruang terbuka hijau di Medan ini tidak sampai 5%. Sementara amanat undang-undang mengisyaratkan luas satu kabupaten kota itu secara administratif 30% harus berupa ruangan terbuka hijau. Nah, Medan sendiri tidak sampai 5%. Itu pun kalaupun 5%, termasuk yang dihitung pulau-pulau jalan sebagai ruang terbuka hijau. Nah, dari 30% ruang terbuka hijau yang disyaratkan oleh undang-undang, itu 10%-nya diusahakan oleh masyarakat. Nah, disinilah partisipasi kita selaku masyarakat. Itu yang paling penting dulu. Bahwasanya amanat undang-undang telah kita jalankan, masyarakat sudah berpartisipasi 10%. Tinggal bagaimana pemerintahnya, stakeholdernya. Nah, di sini juga kita sudah membuka ruang terbuka hijau yang baru. Kita buka ruang terbuka hijau yang baru, selama ini mungkin tidak dilirik atau dilihat oleh Pemko. Nah, kita buka. Ini loh ruang terbuka hijau yang baru. Ayo, silahkan mau dimasukkan ke dalam catatan bahwasanya sudah menjadi bagian daripada menerima amanat undang-undang tentang lingkungan hidup. Silahkan, kita nggak keberatan. Nah, mengenai pemiliknya itu kan tujuan yang nomor kesekian. Artinya bagaimana yang seperti tadi saya sebut, masyarakat punya rasa memiliki sense of belonging sehingga timbul niat maintenance-nya, memerawatnya. Masalah hasilnya tentunya dalam kultural masyarakat kita lihat siapa yang merawat yang panen, pasti tetangga nggak ganggu. Kecuali memang ada yang usil mencuri, tapi tidak akan jadi konflik. Jadi yang paling penting di sini adalah komitmen, dan ternyata saya baru tahu para pengusaha-pengusaha besar itu sebenarnya punya niat memperbaiki lingkungannya. Ini yang saya baru dapat, saya baru tangkap dan saya baru dengar. Sehingga mereka mau berkontribusi dalam lingkungan hidup melalui penanaman pohon sehingga tergagas Medan Kota Buah, Bung. Tetapi selama ini mereka menjadi kecewa. Kenapa? Selaku eksekutor selalu lebih mengutamakan uang daripada action di lapangan. Nah, kita sendiri memang komitmennya tidak menjual proposal baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta. Hanya meminta, ini loh program kita 2 bulan ke depan. Anda siapkan apa? Anda siapkan apa? Nah, seperti Lions Club Indonesia untuk Sumatera Utara ya, distrik 307A2, ini kan kumpulan pengusaha besar. Ketika kita gelitik mereka siap. Kenapa? Garantinya nama Batara itu tidak identik dengan duit, identik dengan kerja. Itu yang kita senang, kita bahagialah, kita menikmati hidup kita ini. Batara itu tidak bicara soal duit loh, soal kegiatan kita. Ayo kita bantu. Nah, ini yang paling utama sekali. Jadi sampai hari ini kita tidak ada menjual proposal, tidak ada menjual apa-apa. Kita punya gagasan ini, daerah sini. Kita sudah pamit ke camat, sudah pamit ke lurah. Ayo kita mulai gagasannya. Soal relawan kita siapkan sampai 400 orang sekali kegiatan. Nah, mungkin nanti di sini ada yang support roti untuk sarapan pagi, ada yang support air mineral. Ya, setiap kau bikin kegiatan apapun, 20 dus air mineral dari perusahaan kami. Ini hal yang membanggakan, mendukung kegiatan ini sendiri. Ada gitu. kebersamaan ya. Ya, Batara ini programnya bukan, ini mungkin pertama ini di Indonesia pun, karena kita punya data, kita udah punya program, dimanapun ditanam, di situ ada titik GIS yang dimasukkan ke dalam program kita. Di mana ditanam buah, siapa menanam, tanggal berapa ditanam, kita udah ada petanya. Bagaimana kondisi udah ada petanya. Cuman ini tidak dapat dukungan. Itu aja Batara kan. Kita kan yang melalui Pak Martono itu yang sudah ada program dari Singapura kita buat. Yang mendukung Batara ini ada program dari Singapura, membuat peta GIS, dimanapun pohon ditanam, di situ tertera. Di koordinat itu ada pohonnya, ditanam tanggal sekian, perkembangannya begini, dan salutnya memang ini bantuan dari pengusaha-pengusaha ini luar biasa. Mereka menyiapkan ini, dia macam-macam lah pokoknya.
bibit pohon diminta Batara disediakan, minuman diminta Batara, semua disediakan. Yang itu Batara kan? Ya, masih berjalan hingga saat ini. Asal disebutkannya ada ini kegiatan, maka aku tengok, aku sekian bibit, aku sekian ini, dan dapat dukungan semua. Dan justru yang nggak ada dukungan dari Pemko, itu yang sedih kali aku. Apa memang demikian ya, Bung Batara? Karena saya lihat ya waktu terakhir Bung Batara sedang menanam di bantaran sungai kemarin, ada aparat Pemko. Terlihat saya di situ di Paus nih, ya kan ada di sana. Kalau dikatakan Jaya tadi bahwa Pemko tak ada punya apa, ya gimana ukuran seadanya itu gitu. Kita menggandeng yang utama sekali belakangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi dimanapun kita tanam di titik-titik banjir, tentunya peta banjir ini yang kuasai adalah BPBD ya. Nah, kedua, kemudian ini juga kita agak matre sedikit, karena BPBD sendiri punya fasilitas tenda dom. Nah, bayangkan kalau kita bikin acara harus sewa tenda. Meminta anggaran bikin sewa tenda ini kita malu ke pengusaha. Nah, ini disediakan oleh BPBD. Kemudian sound system kursi disiapkan oleh BPBD. Dan memang keterkaitannya adalah menanggulangi banjir. Hanya di sini kita kerjasamanya. Kemudian selaku pemangku kepentingan seperti Dinas Lingkungan Hidup harus datang. Hanya butuh pengakuan dari Pemko, kita sudah bekerja. Itu yang paling utama sekali. Dinas Lingkungan Hidup ini. Kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Ayo untuk pertamanan kami buka ruang terbuka hijau baru. Tolong dengan aku ini bukan liar, ini resmi, tapi tidak melibatkan Pemko, ini dia. Jadi kita bekerja sama hanya sebatas itu saja. Namun slogan kita dari dahulu adalah berbuat di lingkungan hidup tanpa menggunakan anggaran belanja dari daerah. Tapi itu kan juga bagus itu. Sebenarnya dia juga menyediakan kan, dia menyediakan kursi kan perlu dana. Cuma memang tidak resmi. Ini makanya aku tanya Jaya, artinya partisipasi atau support apa yang diinginkan dari Pemko itu supaya Pak Batara ini bisa berjalan dengan apa? Ya paling tidak Bang Alis, kalau habis kita Pemko itu mengerahkan Dewan Dinas Kebersihannya untuk mengawasi. Ada kita tanam terus dipotong, ditebang orang, dibabat orang, Pemko nggak ngawasi. Nah itu yang paling sedih kita menanam, Batara yang menanam, orangnya turun, tapi setelah ditanam kan harus dirawat. Perawatan ini harusnya itu ditangani oleh Pemko. Pak Batara, ini saya punya pengalaman pribadi yang tentang hal itu, soal pengamanan. Di depan rumah saya itu ada taman, beberapa pohon, ya kan? Kemudian tapi saya dinas pertamanan saya beritahu, mereka tidak dia pelihara tuh. Asal memang kita kan soal komunikasi aja. Medan beda Bang dengan Jakarta Bang. Oh iya, ini kan pula pengalaman. Ya, makanya aku bilang tadi komunikasi kan Medan itu kan Medan. Ya kan bersama-sama sepakat ya bahwa masyarakat itu supaya ada sense of belongingnya kan. Kalau kita kembali kau bilang tadi pemerintah kota ini kan seperti apa yang kugambarkan tadi, 300 pohon alpukat, 60 hilang semuanya dirusak. Ini kan ada oknum-oknum tak bertanggung jawab di situ kan. Berarti sense of belonging itu belum dikuasai oleh seluruh masyarakatnya. Bang, ya itu makanya. Itu bukan masalah pertanamannya, tetapi masalah komunikasinya. Iya, itu dia. Harus dibuka ruang kesadaran masyarakat kan. Sebenarnya begini, sebelum kita melakukan kegiatan di satu daerah, kita komunikasi dengan camat. Kalau camat menyetujui, inilah MOU yang mau kita kerjakan bersama, kita tangani bersama. Salah satu poinnya adalah pihak kecamatan akan menjaga dan merawat pohon yang dimaksud. Sehingga camat memberi tekanan ke bawah, pressure kepada kepala lingkungan atau RT. Ini menjadi pengawasan kalian. Sekian pohon menjadi pengawasan kalian. Kalau hilang ganti. Ya. Kalau kejadian seperti di Medan Deli hilang sampai 60 batang ya kasihan juga nih RT-nya kan atau kepala lingkungannya kalau satu pohon sampai dengan 75.000, kalau daerah dia hilang 10 saja udah berapa gaji yang dipotong kan? Nah, ini tetap ada MOU-nya, ada MOU-nya. Satu saat kita bisa minta pertanggungan camatnya. Loh ini gimana Pak Camat nggak ada perawatan? Karena kita selalu melakukan monitoring. Kenapa kita bergairah sekali dengan Medan Kota Buah Bung ini?
beberapa buku atau pemaparan langsung daripada pakar-pakar pertanian dan pakar sejarah, bahwasanya ibu kota provinsi Sumatera Utara ditetapkan dulu bukan di Medan, itu di Labuhan. Mengingat Medan ini tanah terbaik, tanah tersubur di dunia loh. Ibu kota itu ada di Labuhan, terbukti stasiun kereta api pertama di Sumatera Utara itu ada di Labuhan. Kemudian Masjid Al Osman yang ada di Labuhan, Medan Labuhan. Nah, karena sesuatu dan lain hal, pusat pemerintahan dipindahkan dari Labuhan ke Medan oleh pemerintah Belanda. Tapi hanya sekedar kantor ke kantor saja. Bangunan ke bangunan pemerintahan saja dari pemerintahan Belanda pindah ke Medan. Tetapi tanahnya tetap dimanfaatkan ke tanah perkebunan, ke perkebunan jati, tembakau ya, tembakau Deli yang terkenal itu ke Sohor. Nah, makin ke depan, ini sudah berubah menjadi hutan beton. Nah, bagaimana memanfaatkan tanah ini yang dulu dikenal sebagai tanah yang terbaik di dunia menjadi tanah betul-betul tanah surga buat pohon, tumbuh, buat pohon. Jadi sebenarnya tanah yang memang diakui dunia menjadi tanah yang terbaik di dunia itu tumbuh kembang pohon, ayo kita manfaatkan dari betul-betul kita buktikan bahwasanya Medan sejak dulu merupakan tanah yang terbaik untuk surganya atau tumbuhnya pohon-pohon. Nah, lebih sub lagi kita ke pohon buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, semua masyarakat. 3 tahun ke depan, kalau kita turun dari Brastagi atau mau berangkat ke Brastagi melewati Tuntungan, itu orang akan ramai berjual rambutan. Jadi sentra rambutan di Sumatera Utara sudah pindah dari biji ada di Medan dengan kualitas yang mumpuni, dengan kualitas yang baik. Nah, kalau dulu orang mendatangkan buah alpukat dari daerah gunung, pegunungannya di sebelah selatan kota Medan atau sebelah barat kota Medan, hari ini Medan punya alpukat ternyata, yang memang luar biasa. Nah, ini yang kita mau ke depan. Jadi konsepnya tadi bukan sekedar hanya menanam buah, tapi menjual buah. Kota Medan itulah mau dibuatkan ya, begitu ya? Bu? Ya, itu hilirnya. Hijau Medan, dan hilirnya kita punya produksi buah sendiri. Ya, Ini kita harapkan. Ya, buah yang diperoleh itu dari masyarakat atau buah yang kita tanam tadi? Buah yang ditanam tadi dipanen oleh masyarakat. Apakah nanti mereka bentuk koperasi atau kelompok tani yang memanen buah ini dan menjual buah ini? Silakan, kita nggak ada campur ini. Pokoknya kita tanam pohonnya, silakan dijual. Ini contohnya yang paling nyata ini, misalnya di beberapa daerah di Probolinggo misalnya, pohon ternyata mangga harum manis itu sebenarnya tanaman rakyat. Nanti ada pengepul yang mengumpulkan dari rumah-rumah rakyat. Nah, kalau dia tadi konsepnya koperasi, that's okay. Gitu loh. Jadi itu memang pada akhirnya memang nanti orang per orang, tapi kemudian menjadi pasar yang bagus, yang luas kan begitu. Udah tepat itu. Nah, tapi memang tadi saya sudah persoalan sebenarnya kerjasama dengan pemerintah daerah kan dilakukan. Pak Batara tadi jelaskan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah jalan, dengan Dinas Lingkungan Hidup jalan. Nah, yang saya sarankan tadi Pak Jaya, persoalan Dinas Pertamanan untuk menitipkan tanaman yang di taman depan rumah saya itu kan sebenarnya juga Pemda. Tapi itu kan semacam usul atau perbandingan aja. Jangan langsung dijawab, Jakarta kan beda dengan Medan. Bukan itu jawabnya. Saya cuma menggambarkan perlunya komunikasi itu gitu loh. Dengan pihak Pemda untuk memelihara. Nanti juga kemudian, catatan saya lagi Pak Batara, saya punya pengalaman KKN, bukan buah-buahan aja. Kalaupun buah, tapi misalnya seperti pohon pete, bermanfaat untuk rakyat. Kemudian pohon jengkol, pohon sukun, jadi tidak. Tapi barangkali ini persoalan soal bibit kan, itu soal cerita tersendiri lagi. Tapi variasi buahnya itu mungkin juga perlu dilengkapi, tidak hanya sekedar pokat, rambutan dan semacamnya, gitu loh. Catatan saya. Sebagai anggota masyarakat lah, aku merasa juga langkah yang diambil oleh Batara dan kawan-kawan ini yang di Medan. Betul. Langkah yang baik. Ya. Iya. Nah, terbayanglah aku dulu, ini pengalaman pribadi juga. Di rumah aku dulu itu, rumah kami di Jalan Madong Lubis itu di depan rumah itu ada 3 pohon rambutan. Ya. Di belakang itu banyak tanaman lain.
Ya, jadi yang kadang-kadang itu bahkan menjadi konsumsi kita. Nah, seandainya sekarang coba lihat, hampir semua rumah tidak ada pohon. Ya, apalagi kalau yang di real estate, boleh dibilang gersang, rumput tanam sendiri. Dari pihak pengelola tidak ada itu urusan-urusan keamanan. Nah, jadi ini juga perlu digalakkan juga aku rasa, dan menarik kan ini. Salam Eko Lazim, salam